pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di acara Kampung Pancasila. Selamat malam untuk Pak Camat yang sudah hadir, Pak Lurah beserta RW dan Kapit dari masing-masing OPD. Selamat datang di Balai RW 2. Selamat malam, mohon izin melaporkan Kelurahan Tambak-Sari. Pada hari ini Rabu tanggal 3 September 2025 ke tempat Balai RW 2 Kelurahan Tambak-Sari dalam giat sosial kampung Pancasila Kota Surabaya. Rundown acara Prakarsa RW 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, mengantar atau sambutan oleh Bapak RW 2. Keempat, sambutan dari Pak Camat. Doa. Materi penyampaian materi 1. Pengenalan Kampung Pancasila, mitigasi bencana dan kebakaran oleh BPBD dan BKP. 7. Materi 2, pemilahan sampah oleh DLH. 8. Materi 3, pengolahan saluran oleh DSDAMD. 9. Materi pembatasan jam malam dan diskamping oleh Satpol PP dan DP3A. 10. Penutup. Selanjutnya, mohon berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sigap sempurna. Selanjutnya sambutan oleh Bapak RW 2. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Camat beserta jajaran, yang terhormat Pak Lurah beserta jajaran, dan seluruh kadis yang hadir di Balai RW 2 beserta jajarannya. Mohon maaf saya belum kenal, jadi saya bawa saja, dan juga seluruh RT 01 sampai RT 10 wilayah RW 2 yang saya banggakan beserta 4 pilar koordinator dari Kampung Pancasila yang memang sama Pak Lurah saya bilang juga atas berkenan dan ada tempat untuk bisa hadir.
Terima kasih kesempatan yang baik bahwa RW2 bisa dihadiri oleh para leader, para pejabat dari pemerintah kota, minimal secara visual jadi tahu yang belum kenal ya Pak ya. Tapi ngobrolnya sama Bapak ini belum tahu namanya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan dalam proses itu kita akan bisa saling mengenal. Saya sebenarnya juga belum begitu paham apa ini karena mohon maaf kalau yang kemarin infonya sudah ada, terus ada karena kondisi yang tidak kondusif ditunda, tapi kemarin baru dapat kabar bahwa jadi ya, saya beserta seluruh warga beserta pengurus wilayah RW2 semaksimal mungkin berusaha untuk bisa sebagai tuan rumah mewakili Pak Lurah ya Pak ya, karena kemarin di wilayah RW2 bisa bermaksimal. Jika nanti ada kurangnya saya mewakili seluruhnya semuanya di keluarga saya mohon. Semoga sosialisasi Kampung Pancasila ini menambah wawasan kita karena ini terkait juga nanti secara operasional input data, input laporan dan sebagainya ada di sini. Awalnya memang saya sudah berusaha termasuk Kampung Madani yang Pak Lurah kita ikut karena setiap bulan di RW2 ini untuk Kampung Madani yang segi dari akhir itu sudah alhamdulillah berjalan. Saya tidak lebar, tidak terlalu lama karena mungkin bapak yang berkomentar nanti yang bisa memberikan alasan terkait dengan Pancasila. Saya pikir cukup dari situ. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurangnya karena Pak Lurah. Mohon maaf sekali lagi. Jadi saya akan introspeksi ke depannya mudah-mudahan kalau memang jadi pertanyaan apa yang akan kita terus usahakan. Oke, juga ada Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yazid. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Camat. Monggo Pak, waktu dari Pak kami persilakan. Mas diulang di WC ya? Nonton video sebentar. Tugu Lawu dan Kota Lama, Sugeng Rawuh ing Kampung Pancasila. Kampung merupakan kelompok rumah yang menjadi bagian dari kota. Keberadaannya jelas tak bisa dipisahkan dan pembangunan dan hiruk pikuk perkotaan. Warga yang tinggal di kampung memiliki karakter yang egaliter dan juga semangat gotong royong yang tinggi. Itu menjadi salah satu alasan dibentuknya program Kampung Pancasila. Program ini tak hanya berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, namun juga bagaimana memaknai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pola kerja Kampung Pancasila ini adalah terbentuknya keterikatan satu sama lain, baik dari warga, pemerintah kota, dan juga lingkungan kampung tersebut. Kekuatan Kampung Pancasila ada pada semangat gotong royong yang sudah ada dan terbentuk di masyarakat. Kemudian diwujudkan lewat sinergi dengan pemerintah Kota Surabaya. Satuan gugus tugas Kampung Pancasila bekerja pada 4 bidang utama. 1. Satgas Lingkungan, bertugas untuk mengurangi sampah dan pemilahan sampah mandiri, identifikasi dan pengusulan penyediaan bank sampah, melaksanakan urban farming, memberantas sarang nyamuk, juga melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan lewat kerja bakti, melakukan upaya eliminasi ODF dengan mengawasi ada jamban yang tidak terkoneksi septic tank. 2. Satgas Kemasyarakatan, bertugas untuk mengatur dan melaksanakan patroli keamanan lingkungan atau Siskaling, identifikasi terkait potensi konflik sosial wilayah, melakukan edukasi mitigasi bencana, mencegah penyebaran penyalahgunaan narkotika, mengimbau warga untuk tertib administrasi kependudukan juga pembayaran PBB, juga memantau pembatasan jam malam bagi anak usia di bawah 18 tahun. 3. Satgas Ekonomi, bertugas untuk mengidentifikasi warga usia produktif yang belum bekerja di wilayah masing-masing,
menginformasikan adanya pelatihan kewirausahaan, identifikasi para pelaku UMKM yang ada di wilayah kampung masing-masing, juga mengimbau warga untuk ikut partisipasi dalam membantu keluarga miskin. 4. Satgas Sosial Budaya bertugas untuk monitoring dan siaga kesehatan balita dan ibu hamil resiko tinggi, memastikan setiap rumah harus ada juru pemantau jentik yang rutin mengecek dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk, mendukung pelaksanaan upaya kampung bebas TBC, sosialisasi aktif untuk upaya kampung bebas asap rokok, serta melakukan upaya pencegahan terhadap kasus anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak, juga rumah tidak layak huni. Keempat pilar kampung Pancasila menjadi fondasi dalam membangun sebuah kampung yang tak hanya nyaman untuk ditinggali, namun juga aman, sehat, juga berdampak positif bagi warganya. Program Kampung Pancasila ini tidak hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga tentang membangun kesadaran dan solidaritas masyarakat. Dengan adanya sinergi kuat antara pemerintah dan warga, berlandaskan semangat Pancasila, kita wujudkan kampung yang bersih, aman, produktif, dan sejahtera untuk Surabaya. Tugu santen nang peken, nyaking gulo nang dinoyo, Pulau Kintan cekap semanten, sedaya lepal nyuwun ngapura. Pancasila ningati, kampungku sejahtera iku pasti. Ya, paling tidak bantu saya menjelaskan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera bagi Pak Lurah, Pak Sudrajat, Pak Erwin, para RT di wilayah RW 2 ya, Ibu juga teman-teman keluarga di RW 2, teman-teman dari Busuk, dari teman-teman OPD Paketan ya. Di malam hari ini betul-betul kemarin. Jadi tadi Kampung Pancasila, Pancasila itu mungkin dengan beberapa orang itu sudah bilang sering-sering ya. Mana ini ya. Jadi tadi bahwa Kampung Pancasila ini jadi satu dengan Kampung Madani. Kampung Madani bagian dari Kampung Pancasila. Jadi gampangannya dulu kalau mau macam kampung apa itu ya, kampung sing supaya hebat, terus yang kemudian kampung bebas dan sebagainya, bebas narkoba dan sebagainya. Ini sekarang dijadikan satu namanya kampung Pancasila. Kenapa ya? Sebenarnya Pancasila ini kan nilai-nilai yang sudah kita lakukan sehari-hari ya. Pancasila saya itu sehari-hari, tapi di buku namanya program Kampung Pancasila. Kenapa? Ada hal yang dulu, ada hal yang nanti bisa kita berlanjut kembali selama dengan Kampung Madani. Kuncinya adalah royong. Jadi Pancasila itu menurut Bung Karno itu kan kalau diperas jadi satu, kuncinya adalah gotong royong. Tapi yang diperlukan juga sama. Ada berbagai macam kegiatan ini, larinya muaranya adalah gotong royong ya. Jadi alhamdulillah ini kita sudah melaksanakan dengan baik untuk tahap kedua. Karena sudah tahu sendiri, ini sudah jalan di sini ya. Mohon bantu Pak Erwin ditambah gasnya ini ngomongnya kalau dia lebih jos gitu ya. Karena apa kan lebih banyak ya. Karena sekali lagi ya. Kalau dibanyakan yang dikerjakan di Kampung Pancasila dan semuanya ini semua terukur. Ada programnya masing-masing dan tidak panjangan saja, tapi nanti multi ya. Dari panjangan yang ada, pendamping dari yang juga ada. Kemudian juga nanti program-programnya usulan itu nanti bisa sudah isi saya wajar ya. Pak itu tadi sudah isi saya wajar ya. Sekarang kan beda dengan yang kemarin ya. Sekarang sudah bentuknya berapa yang ada banyak. Karena yang di KSA jadi banyak isian oke. Nah itu nanti saling sinergi antara RT, RW, KSA ini sinergi dalam nomor Kampung Pancasila di wilayah RW 2. Jadi Kampung Pancasila ini ada 4 ya. Nah ini kan
sudah biasakan ya, jadi Pak RW selaku Ketua Satgas Satu Pancasila RW 2. Terus lanjut anunya ya, Patilannya. Nah, ini ada 4 satgas, ada satgas lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi dan sosial budaya. Sudah besok ya, siapa-siapa sudah besok ya. Nah, ayo lanjut, mengingatkan aja. Lanjut. Ini ada tingkat kota, ada tingkat RW ya. Nah, satgas lingkungan ini mungkin nanti dijelaskan masalah pemilahan sampah. Ya, jadi nanti jelaskan pemilahan sampah ini larinya ke Kampung Pancasila. Kenapa? Ya, pemilahan sampah hal yang penting buat kita ya. Karena apa? Kalau ini tidak dibuat gambar dari sekarang, itu setiap hari yang ngumpul di PPA Benowo itu luar biasa. Surabaya ngumpul sana semua sehari, bisa sekitar dan kita mulai dari awal. Ini mana dia? Nah, kemudian ada bank sampah, istilah sampah tadi. Offset ini. Ya, daur ulang sudah. Tapi nanti ada jelaskan sedikit masalah popok pakai ulang ya. Jadi popok itu kan banyak bersihkan popok ya. Harus pakai dua. Nah, itu sekali popok itu kan untuk mengurai itu butuh waktu yang lama. Nanti kalau ada program popok pakai ulang tetap higienis maupun tetap dari segi masalah kesehatan tetap aman. Nah, kemudian program pabrik KSN, nah ini KSN ini kan namanya lawas ibu KSN. Nah ini masuk di satgas lingkungan lanjut kemasyarakatan. Nah ini adanya demo kemarin itu kan sesampingnya jalan ini mendukung Kampung Pancasila. Ya kenapa? Ya sesamping ini mereka kan kita bisa melindungi warga kita sendiri ya. Ada orang-orang masuk, misalnya kemarin ini kan di wilayah sebelah. Tapi kita berkait kawan mudu ya. Kawan mudu kan juga ada yang nyerang kan ya. Nah, kalau kita ada proteksi, orang itu mesti jaga. Orang bahaya itu kan kadang-kadang lain mana ya. Kita ada proteksi mereka sendiri. Nah, lawan. Atau karena itu pentingnya di sini ada Satgas Kampung Pancasila ya. Termasuk mengelola betul-betul dalam bentuk sesamping. Dari warga sendiri sudah kuat. Orang masuk kan enggak, ya mikir-mikir wah itu cuma rame para warga, dia masuk tanya makan dia. Kemudian jam malam, ini tolong juga terus dilatih jam malamnya kenapa? Si pertama ini rawan, kenapa? Kita tamat minggu. Anak kita keluar dulu dan berbicara tahu dan sebagainya. Orang-orang balik kan kita lahir ya. Itu bantuannya panjang semua, ayo dijaga ranahnya jam 10 malam sudah di rumah. Wis kalau kami ya melo aja kalau melo malam ada. Kita kalau sing melo sing benar ada ya. Ketimbang taruh ceritanya orang-orang canggih ada dan sebagainya malah repotan ya. Lalu mohon bantuannya panjang semua agak cerewet. Cerewetnya kenapa ya? Cerewet itu dalam arti yang positif ya. Cerewet ke warga, cerewet ke keluarga kita, 10 sudah di rumah. Orang keluar kalau kita masuk itu tidak cerewet, tadi tegur. Saya naik dulu suruh dia, tapi kalau kita masuk tegur. Dan perlu apa? Orang kan segan ya. Nah, ini perlu dari partisipasi dari panjenengan semua. Juga narkoba, perlu sosial. Nah, ini orang luar sudah kita membentengi produksi kita tidak bisa masuk ya. Lanjut, PBB juga lanjut. Nah, ekonomi mungkin ada di sini yang belum bisa mungkin yang belum pelatihan, belum kerja, namun kok disampaikan. Nanti ada di saya warga itu kan ada isiannya ya, ada tapi kan saya juga nanti ada isiannya ada itu mau disampaikan. Nanti jangan bisa monitor di ASB itu. Rekomendasinya ini ada feedbacknya apa enggak? Kalau yang saya mau kemarin kan hanya laporan, ini besok ada feedbacknya. Kita panjangkan lagi, ini kapan jadwalnya dan sebagainya ya. Kemudian, nah ini sudah kita jelaskan membantu koordinasi di wilayah RW 2 ya. Di Kampung ada kan kalau sudah jalankan ya. Nah ini sudah jalan ini, ayo monggo di gas lagi ya. Bukan pada jumlahnya, tapi pada semangat gotong royong itu kalau saling memiliki wabe bisa usahakan SMU ya.
Tapi kalau banyak kan banyak kita kerjakan ya, banyak kita bisa bantu kan ya. Itu semangat ya kalau di situ. Lanjut. Terus mahasiswa budaya ini mungkin yang sudah dijalankan Seni DBC, Guru Resti, Bangsa Rokok, SOTH, Puspada, anak semua dari Ustadz itu sudah kita jalankan sehari-hari kan ya. Nah ini nanti tinggal kolaborasinya laporannya KSH dengan desain keluarganya dari Bapak Ibu RT maupun RW nanti bisa dibunyikan apa yang perlu kita kerjakan, apa yang perlu kita rekomendasikan, apa yang perlu kita perbaiki. Nanti itu kita sama-sama berikan dalam aplikasi Saya Keluarga. Untuk sedikit dari kami, nanti mungkin ditambahkan teman-teman dari dinas ada 6 dinas yang malam hari ini Rabu. Mohon bantuannya disampaikan sedikit, tapi tentunya bahwa nanti nyambung ke Kampung Pancasila ya, karena kita malam ini banyak masalah Pancasila, mohon disambungkan dengan Kampung Pancasila. Saya rasa itu sedikit pengalaman dari kami. Saya juga ngaku kan ya, tidak bisa dari lama nanti Pak Lurah yang header, saya dapat data yang lain. Saya penting bisa selalu menanyakan, alhamdulillah bisa berkaitan semua. Ayo monggo, kalau kita tahu Pancasila ini kita sama-sama menguatkan gotong royong kita, menguatkan diri kita sebagai orang Surabaya. Terus sama-sama bangun percaya kita sendiri. Dan saya itu dari kami, kalau punya maaf dari budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama lain. Silakan berdiam dan bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan nabi hamdan yu'afini khalqahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lillahi al-karim wal-sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil baligh ala alihi wa sahbihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tahdu Allah alayhi wa ala aqwamil ghaib. Allahumma isma'il husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mubin sa'il wa bisa'il ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil mujahidin bismillah wa bil jalali wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli qulubana bi sifatil kibriya wal ujub was-sum'ah wal ghibah was-sultan min nabiy waj'al qulubana quluban mu'minatan khashi'atan lillahi wa ta'ala waj'al qulubana mustaqbilatan malaikatan wa syaitan wal qulub taqul wa minna. Allahumma yassir umurana wasil maqasidana bil barakati ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al awladana dhurriyatana wa ahna wa ja'al ma aqrana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawwil umrana wa barik lana fi dunya wa akhirati wa sallim wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Na'udzu bika min al-jahli wa billahi syai'un wa ilayhi wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dulu gitu. Cek 1 2. Cukup? Pak, mohon izin Pak Lurah, para rekan-rekan yang dari Kampung Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Ari dari BPBD Kota Surabaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya. Sebelum lanjut, saya ingin tahu yang hadir ini siapa saja. Ada dari KSH, ada? Boleh ajukan tangan? Kalau dari perangkat RT, ada? Dari RW juga campuran ya. Kalau warganya, yang warga ada beberapa saja. Baik. Singkat cerita,
Jadi kalau bisa kita diundang lagi dari BPBD dan BPKP, karena kalau kita perwakilan di sini kurang ya Bapak Ibu sekalian, karena cara mitigasi itu pencegahan, pengurangan risiko bencana. Jadi kalau misalnya mungkin kalau perwakilan kan kurang betul, ya mungkin nanti ada pemadaman, kemudian ada cara melindungi bagaimana gitu. Kalau semuanya warga berkumpul dalam satu tempat itu lebih enak, lebih mengenai juga. Nanti bisa dijadwalkan ulang, minta tolong ke Pak Lurah atau di pihak kelurahan, nanti kirim surat ke kita, ke BPBD dan BPKP gitu. Jadi diundang ulang gitu, untuk berkumpul kembali dan mengadakan pelatihan kembali gitu. Ini pesan dari Pak Kasatgas Pancasila gitu. Dan Bapak Ibu saya sudah tahu 112 ada. Nah, pernah telepon Bapak Ibu saya? Yang pernah telepon siapa? Saya. Langsung atau menunggu? Langsung. Nah, ini alternatifnya kalau Bapak Ibu sekarang sulit masuk ke call center 112, alternatifnya bisa WA 081, bisa dicatat juga 081 131 112 112. Saya ulang lagi 081 131 112 112. Itu Comment Center 112 yang bertempat di Solo. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ada kejadian darurat, menggunakan ambulan atau butuh bantuan medis atau ada kebakaran kompor tugas, nah bisa menghubungi 112 atau tidak bisa masuk nah bisa langsung WA di situ, bisa disampaikan namanya siapa, kejadiannya apa, kemudian lokasinya di mana. Nah, kalau di WA itu bisa menginformasikan lokasi kejadian, share. Nah, gitu. Jadi lebih cepat untuk teman-teman di BPKP, rekan-rekan di BPKP lebih cepat ke lokasi kejadian, tidak kayu titik ya, secara alamat. Iya. Jadi contoh ilustrasinya seperti ini. Kalau memang ada kejadian bencana, contoh ada, saya ibaratkan bencana kebakaran. Jadi misalnya ilustrasinya seperti ini. Bapak Ibu sekarang di rumahnya ini di depannya bisa menyiapkan satu ember. Nah, embernya bisa bagaimana? Bisa segini atau segini. Tanggung aja. Jangan yang begini Pak. Nah, kasihan kalau memang ada kejadian kebakaran, Bapak Ibu yang umurnya lebih muda sulit mengenainya. Nah, yang bisa dijawab teman-teman Kak Taruna atau Bapak Ibu yang lebih muda, lebih kuat, bisa membantu mengangkut beberapa ember ke tempat kejadian kebakaran. Nah, itu contoh dari gotong royong tadi yang disampaikan Pak Yudi, Pak Camat, Tambah tadi itu seperti itu. Jadi kita kalau bisa buyut, kalau bisa menyiapkan antisipasinya gitu. Karena apa? Pemadam sesungguhnya adalah warganya. Ya. Kemudian jangan lupa dicatat juga kalau ada warga rentan. Rentan itu apa? Ada ibu hamil, mencuri, lansia, ya. Kemudian ada anggota warga disabilitas, kemudian ada yang sakit. Nah, bukan sakit gigi, bukan sakit musuh ya, tapi sakit yang tidak bisa bergerak. Nah, gitu. Jadi mungkin ini catatan untuk teman-teman rekan KSH juga. Jadi bisa mendapat keluarga mana atau alamat rumah mana yang ada keluarga yang rentan. Jadi kalaupun ada bencana gempa bumi ataupun kebakaran, langsung kelompok rentan itu yang dituju, dibantu. Jadi untuk mengevakuasi diri ke tempat
terbuka ataupun tempat titik kumpulnya warga RW 2 begitu. Jadi nanti cara teknisnya bisa disampaikan teman-teman di BPKP. Kalau saya tadi menyampaikan ilustrasinya kalau ada bencana, ada pembangunan ataupun kebakaran. Dan jangan lupa kalau ada bencana gempa bumi, getaran gempa bumi, Bapak Ibu sekalian tetap tenang dulu, jangan langsung keluar. Kalau mau pindah keluar, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau goyangannya lebih besar, Bapak Ibu sekalian berlindung dulu. Berlindung bagaimana? Berlindung di bawah meja ataupun dengan kursi ataupun ke pojok-pojok pilar seperti ini, ya, yang bangunnya kuat. Tapi hindari ada barang-barang yang di atas, kipas angin, AC, proyektor, kemudian ada apa lagi? Panci, ya. Kalau mari-mari ribuan, pancinya di atas daripada di bawah. Mungkin semuanya dibalik, pancinya di bawah, yang barang-barang ringan, gelas plastik ataupun teko itu bisa ditaruh di atas. Kalau tidak bisa dipindah, bisa diikat tali ataupun dengan tali ban ataupun dengan pengikatnya lebih kuat supaya tidak jatuh kalau ada getaran gempa bumi. Nah, mungkin mengingatkan saja kalau memang ada getaran gempa bumi, setidaknya kita tetap tenang dan diam dulu. Setelah getaran gempa bumi tidak terasa, kita langsung keluar ke tempat terbuka. Jangan yang ada pohonnya, jangan yang ada payungannya. Nah, kalau bisa tempat terbuka, karena menghindari gempa susulan. Nanti kita ambruk ataupun ada rumahnya, Pak. Nah, seperti itu. Tapi beda lagi kalau ada kebakaran. Nanti teknis disampaikan Bapak Tangkap. Saya menyampaikan aja teknisnya aja, mengingatkan kalau kebakaran langsung keluar. Nah, bedanya itu. Kalau kebakaran langsung keluar, kalau ada gempa bumi, Ibu Bapak bisa tangan dulu, kemudian kalau sudah tidak terasa getaran gempa bumi, bisa langsung ke BPKP. Nah, selanjutnya nanti bisa sampai teman-teman BPKP teknisnya bagaimana untuk penanganan kebakaran. Dari saya, Ari, BPBD Kota Surabaya, Pancasila yang hati, Kampung Sejahtera itu pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi yang berlain. Matur nuwun atas waktu dan tempatnya. Perkenalkan, kita dari BPKP atau Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya yang bisa memberikan beberapa materi yang mungkin bisa. Perkenalan asmanya siapa Pak? Namanya siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Hadi Susanto dari Pos Layon 2 atau Pos Tambak Rejo dalam Kenjeran 120. Yang pertama, bagaimana kita cara untuk menanggapi beberapa kejadian di kebakaran dan apa saja yang kita lakukan untuk menangani hal tersebut. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu yang bisa ditanyakan ke kami dari beberapa kejadian seperti apa dan gimana. Contoh untuk salah satunya untuk edukasi dalam pemadam kebakaran, Bapak Ibu dari perangkat RT, perangkat RW, kelurahan atau kecamatan bisa mengajukan surat untuk melakukan edukasi pemadam kebakaran di Jalan Pasar Turi nomor 21. Monggo. Ataupun dari para guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK bisa mengajukan langsung ke Jalan Pasar Turi nomor 21.
Adapun kalau ada kejadian kebakaran atau bencana apapun mungkin bisa disampaikan di telepon 112 untuk di comment centernya, ataupun untuk yang terdekat di kantor kita nomor telepon 031 371 2208. Di situ kita akan merespon langsung untuk wilayah kita di Rayon Surabaya 2 atau Surabaya Utara, di mana kita untuk merespon karena dari Bapak Wali Kota memberikan respon kepada kita untuk kejadian kebakaran di pos terdekat kita disampaikan sampai 7 menit sampai di lokasi tempat kejadian kebakaran. Beda dengan yang untuk bantuan. Kalau kejadian di wilayah kita dari sini kita harus sampai 7 menit SPKM kita. Jadi kita mohon maaf ngapunten mungkin dari beberapa teman-teman kita mungkin manuver unit kita selalu bergerak cepat. Jadi mohon waktu dan tempatnya untuk bisa diberikan pada waktu ada kejadian kebakaran atau kejadian apapun, karena kita dituntut untuk responnya 7 menit sampai di lokasi. Gitu. Namun kalau ada kejadian kebakaran, kita pun tidak bergerak sendiri, Bapak Ibu. Kita dibantu beberapa OPD yang lain semua ikut membantu dalam penanganan kebakaran seperti dari Satpol, BPD, dari Disub, dan teman-teman yang lain dari seperti dinas kebersihan untuk menyampaikan airnya seperti itu. Jadi semua kita itu fokus untuk satu tujuan, untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat warga Kota Surabaya seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan di sesi lain waktu atau di manapun bisa sampaikan di sini untuk bisa saya jawab secara singkat dan jelas. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ngapunten monggo ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya melakukan dan buat RW 2 yang saya banggakan, saya Hari dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Jadi terkait Kampung Pancasila ini Bapak Ibu sekalian, ini kami terbantu dari sudah disampaikan sama Pak Camat, ada ilustrasi terkait Kampung Pancasila. Jadi sebenarnya Kampung Pancasila ini bukan sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang sehari-hari kita lakukan. Cuma nantinya memang dari pemerintah kota itu ingin sesuatu yang terukur, yang bisa dinilai, yang bisa dilihat. Akhirnya buatkan yang aplikasi yang ada gitu ya. Tapi saya ajak Bapak sekalian. Jadi nanti terkait aplikasi itu gampang dan tidak susah, itu bisa dipelajari. Yang nomor satu itu lihat kita bagaimana kita bersama-sama. Jadi ini dari Pancasila itu adalah gotong royong. Kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan di Kota Surabaya. Oke. Terkait lingkungan hidup sebenarnya ada beberapa isu utama. Jadi yang kelihatan itu terkait air, Bapak Ibu sekalian ya. Masalah pencemaran air, dan yang juga kelihatan yang kelihatan tadi sebenarnya sangat berdampak itu terkait udara. Kalau air kita mungkin bisa menghindari, itu kalau udara Bapak Ibu gak bernapas 1 menit aja sudah ngos-ngosan. Dan yang kelihatan sekali itu masalah sampah. Kalau bicara masalah sampah mungkin beberapa bulan yang lalu sempat viral Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak TPA di Indonesia yang ditutup oleh KLH karena pengelolaannya tidak sesuai. Jadi sampah itu ditimbun dan tanpa pengolahan. Untung Kota Surabaya ini sudah dirintis pada zamannya Bu Risma. Jadi pengelolaannya sudah sesuai ketentuan
kita punya TPA yang lumayan besar di Benowo. Kalau Bapak Ibu sekalian lewat jalan tol itu kelihatan ada dua kedudukan di situ ya. Satu stasiun, BBT, satunya itu dari mana Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu kan? Dari mana? Maksudnya sampahnya dari mana? Dari rumah kita sendiri. Jadi dengan adanya Pancasila, kita bersama-sama, kita bergotong-royong, kita menyelesaikan permasalahan terkait sampah. Ini tidak ada next-next ya. Atau saya pakai tenaga dalam main per hari jumlah sampah yang biasanya oleh di Kota Surabaya 1.800 ton yang bisa diolah di TPA cuma 1.000 ton. Yang misalkan 200 ton ini terolah terpilah-pilah bagus sekali ini nggak sampai ke TPA, dan yang 600 ton ini kemana? Ditumpuk. Dan itu lama-lama akan menjadi bom waktu sampai bisa-bisa dibentuk kalau ini dengan sampah ini. Ini kita bersama Bapak sekalian. Jadi dengan adanya program Kampung Pancasila ini kita mencoba menyelesaikan secara bersama-sama. Kita selesaikan masalah sampah ini bersama-sama dari sumbernya. Sumbernya dari kita semua. Oke, ini tadi pengelompokannya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau kita lihat sampah kita itu ada sampah organik, anorganik, dan sampah tunggal. Sampah organik, nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini banyak sampah organik. Ada kulit jeruk dan kacang. Saya nggak percaya ditanya belum nyoba. Loh, bentar. Ada lagi Bapak ketiga. Biar ini yang Bapak sekalian, sampah organik itu 40% dari sampah yang kita hasilkan. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah sampah organik ini, sudah masalah tiga Benowo nggak akan jadi masalah. Itu akan berlanjut. Cuma kalau kita sampai seperti kondisi saat ini ya, kita akan mengulang kasus terkait mereka yang usianya ini habis karena dia sudah tidak mampu menampung sampah. Dan ini pernah kejadian Bapak Ibu sekalian, bukan di Surabaya tapi di Bandung, di Lui Gajah. Sampai saling tingginya, sampah itu kan di dalam menghasilkan gas, sampai meledakan dan akhirnya menimbulkan korban. Lanjut, yang sampah ini cara-cara beberapa metode untuk memilah sampah. Masalah teknis Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir gampang. Nanti Bapak Ibu yang penting adanya undang kami, nanti akan ada tim dari DLA yang akan langsung sosialisasi yang dari ahlinya. Saya sendiri dari pengawas lingkungan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ya kami sampaikan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mampu jangan satu RT diakomodir oleh pihak kelurahan, nanti biarkan sosialisasi. Lanjut, ini tadi mengulang yang tadi ya, terkait bahasa. Lanjut, ini beberapa metode terkait proses pengolahan sampah. Ini terkait di Bapak Ibu sekalian. Ini sudah berjalan, cuma memang karena terbatasan anggaran mulai 2 tahun kalau tidak salah, kami sudah tidak berjalan lebih baik. Cuma nanti kalau Bapak Ibu mau tanya terkait cara memilih biopori dan sebagainya, nanti ada tim yang akan melaksanakan sosialisasi. Lanjut, ini yang kita bahas terkait mabot. Ya, lanjut.
ada yang sudah pernah bikin animasi Bapak Ibu? Sudah ya? Oh, berhasil nggak? Iya, Yang boleh datang nggak? Oh, alhamdulillah. Hati-hati loh, sekalian ya. Jadi kalau nanti kita nggak pasti, ini kan wajahnya kita tutup. Sekali harus dibuka, karena itu rasanya menghasilkan gas. iya. Kalau nanti itu terus, jangan, nggak bahaya, mengagetkan. Nah ini nanti Bapak Ibu sekalian, kami menyiapkan bank sampah ya di lokasi ini. Terkait bank sampah ini Bapak Ibu untuk proses nanti akan ada di sini sosialisasi. Iya lanjut bagaimana proses pembentukannya nanti akan ada tim sendiri yang akan membantu Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak salah bank sampah ini masuk kriteria ya di aplikasinya yang pakai. Nah, ya, jadi Bapak Ibu kemudian itu tidak kelurahan ya, itu biar sosialisasinya yang agak satu. Lanjut ketika sampah ini bisa nanti setelah Bapak Ibu pilah itu yang mau ada yang pakai uangnya dipakai sendiri bisa, kalau memang mau disedekahkan juga bisa, karena di kampung Pancasila kalau nggak salah ada penilaian terkait protokol ini ya, untuk donatur dan dari sini. Sampah itu bukan sesuatu yang negatif, tapi kita bisa mendapatkan berkah. Oke, lanjut. Ini kalau belum apa, ini sudah banyak berhasil Bapak Ibu sekalian yang sudah berhasil itu di daerah jabatan. Pemanfaatan sampah. Ini lanjut. Ya lanjut. Ya lanjut saja, kita lebih banyak diskusi ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi yang ditanyakan khusus masalah mungkin Bapak Ibu bisa fokus ya terkait permasalahan yang ada di penilaian kelompok warga. Nanti kalau ada pertanyaan, tapi kalau ada pertanyaan di luar itu sudah kami tampung, cuma nanti mungkin jawabannya bisa menyusul. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dinas Sumber Daya Air Bina Marga. Kalau Bapak Ibu belum pada yang tahu DSJBM itu apa, DSJBM itu dulunya Dinas PU, Pak, yang biasanya pakai baju merah bersihkan saluran. Di sini kantornya di sebelah kamar saya. Nah itu. Nah apa yang bisa kita lakukan Pak dari DSJBM? Renovasi saluran, normalisasi saluran, pembuatan bosem dan pembangunan pompa dan pintu air. Untuk renovasi saluran, kita melakukan renovasi saluran itu dari pelengsengan yang ambrol, Pak. Nah, kita perbaiki biar nggak ambrol, nggak putus saluran lagi. Terus normalisasi saluran itu, Pak. Jadi normalisasi saluran itu kita bersihkan sedimen atau pasir. Terus dari sampah-sampah yang menyumbat di dalam saluran. Nah, untuk pembuatan busem kita ada pembuatan busem baru di Ketintang Permai. Dan kita di Surabaya punya busem terbesar di Surabaya. Tempatnya di Surabaya Utara. Lokasinya di Moro Perbangan. Nah, itu busem paling besar di Surabaya. Nah, apa sih kita buat busem? Busem kita banyak kan di Surabaya, hampir 80 lebih. Nah, busem ini untuk menampung air di saat hujan lebat. Pasti bapak-bapak ibu bertanya kan, nah terus buangnya di Mas, ngurangi kapan Mas? Nah, ngurangi air busem itu di saat musim kemarau atau selesai hujan. Jadi di hulunya itu ada rumah pompa dan pintu air. Nah, rumah pompa di daerah sini, dekat sini di Undangan Pak. Undangan ini ada rumah pompa itu ada.
Jadi gunanya rumah pompa itu untuk percepatan menarik air dari suatu daerah genangan ditarik ke sungai yang lebih besar atau busem. Itu Pak yang gunanya kita Pak. Nah, kontribusi masyarakat, saya minta tolong banget ya Bapak Ibu, jangan membuang sampah di sungai ya. Nanti bahasanya kan Bapak Ibu kan udah tahu gimana kalau kita membuang sampah di saluran atau sungai ya. Untuk melakukan kerja bakti, ya saya minta tolong bantuannya Bapak Ibu untuk kerja bakti dirutini meskipun 3 bulan sekali atau 5 bulan sekali, tapi jangan khawatir Pak untuk masalah hasil kerja baktinya. Kan ada aplikasi Surabaya Bergerak, nanti kita kirim alat berat sama truk untuk muat hasil kerja baktinya. Nah, membuat biopori atau sumur serapan, LH juga bisa menjelaskan hal itu juga Pak. Terus menanam pohon di pekarangan rumah itu penting juga untuk mengembalikan oksigen yang baik, membuat oksigen yang baik sama tidak terjadi banjir, tidak memberikan bangunan data saluran. Nah ini nomor 5 ini ada terjadi di Surabaya Utara, sisi Surabaya Barat, namanya Kalianak, tidak mendirikan bangunan data saluran. Kita melakukan penertiban Pak di Kalianak itu dengan jarak hampir 2 kilo. Jadi sungai yang aslinya 9 meter jadi cuma 2 meter aja. Nah, sungai itu diinjak ke ambles Pak, jadi full sampah. Nah, kita tertibkan, dikasih waktu sama Pak Wali Kota cuma 1,5 tahun harus selesai, harus rampung mengembalikan fungsi sungai tadi. Udah viral kok Pak, itu di Kalianak itu Pak, Rewangi. Ya kita harus kooperatif untuk mengembalikan fungsi saluran itu tadi. Nah kita juga punya gebrakan baru Pak, namanya Senja. Sudah ada yang tahu Senja? Belum ada yang tahu ya Senja ini. Senja itu seperti Jawa. Nah ini Pak, Bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya sapi tank itu normalnya itu Bu Pak untuk disedot 3 tahun sekali Pak. Kalau lebih dari 3 tahun resikonya tinggi, bisa menyemari air dalam tanah Pak. Terus kasihan anak-anak kecil-kecil, lingkungannya jadi kotor, baunya kan nggak sedap ya. Kalau sapi tank lebih dari 3 tahun nggak disedot. Nah ini ada diskon 20% kita. Biasanya Bapak Ibu kalau sedot sapi tank harganya berapa? Nah kita cuma 200.000 Bu. Nah, murah kan Pak? Nah, itu limbahnya diolah menjadi pupuk di daerah Putih dekatnya hutan bambu. Kalau nggak tahu hutan bambu, hutan harmoni yang barusan diresmikan Pak Wali. Nah itu belakangnya untuk limbahnya itu diolah menjadi pupuk. Jadi tenang aja Bapak, murah kok, 200.000 bisa disedot ya. Ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau senja nanti kalau untuk kita warga mau hubungi nomor yang berapa? Nah ini Pak, kita punya Instagram namanya GSBABM. Oh iya. Nah itu ada nomornya, nomor teleponnya Pak, 081 22999 8850. Ini aja Pak, follow Instagramnya GSBABM aja. Nah di situ ada promo-promo nanti. Kita tampilkan promo-promo. Nanti kalau bapak-bapak atau ibu-ibu mau sedot tinggal telepon aja di nomor yang sudah tertera Pak. Ya sekian dari kami belum Pak. Saya mau tanya Pak. Kalau saya lihat gambarnya ini,
kalau mobil gini kan tidak bisa masuk kampung. Nah yang di dalam kampung ini seperti kampung kami ini dalam ini caranya gimana supaya bisa? Nanti ada selamnya kok Pak, tarik panjang gitu Pak. Itu Pak. Jadi kan nanti ada aplikasinya Pak Senja itu Pak ya. Bapak nanti telepon jaraknya dari jalan raya menuju rumah Bapak berapa meter, kita bisa kira-kira kan ya. Nah nanti pasti ada nanti Pak. Ada aplikasinya kok Pak Senja Pak, tenang aja Pak. Terima kasih Pak. Biaya itu termasuk bongkar pasangnya. Oh iya Bu, ya. Nanti kalau ada tambah-tambah langsung aja lapor, nggak apa-apa Bu. Telepon lagi, Pak Bu kok harganya segini Bu, kan udah terkena 200.000 Bu. Nah, langsung aja, nggak apa-apa. Bisa komplit ya Pak. Ada yang bertanya lagi? Bapak Ibu, sudah cukup? Makasih ya dari kami DSKBM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Kalau masih saya lagi ya. Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua yang saya hormati Bapak Ibu perangkat RT maupun RW dan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Nah, jadi yang utama tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan selamat. Nah, Bapak Ibu, jika berkenan izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rizky Margarita. Saya perwakilan Desa Pondok Kota Surabaya. Pada malam hari ini saya akan membawakan sedikit tentang Siskamling, yaitu Siskamling itu adalah tampilan kemasyarakatan. Nah, Bapak Ibu di sini ada Siskamling buatan nggih? Ada? Alhamdulillah ada. Semoga berjalan lancar nggih Bapak Ibu Siskamlingnya. Kalau belum, ayo Bapak Ibu kita sama-sama menjalankan Siskamling. Tahu nggak sih Bapak Ibu kegunaannya Siskamling itu? Siskamling itu kegunaannya supaya tidak terjadi kejahatan yang kita inginkan, seperti curanmor, kenakalan remaja pada umumnya, tawuran antar kelompok, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, narkoba, gitu betul? Nah, itu Bapak Ibu dari Siskamling. Selain Siskamling Bapak Ibu, kita juga dapat malam pada anak. Bahwasanya anak di bawah umur 18 tahun ke bawah itu dilarang keluar malam Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah ada perintah juga. Nah, selain itu supaya kita terhindar dari kenakalan yang sekarang lagi tenang Bapak Ibu, pergaulan bebas, judi, mabuk, minum-minuman keras, gitu betul? Yang sekarang itu perintah Bapak Ibu akannya izin sama kita sudah ada orang tua, izinnya kerja pokok, tapi bukan kerja pokok, main sama pacarnya, gitu betul? Kayak kemarin itu Bapak Ibu yang gaji, izinnya sama orang tuanya kopinya sama gaji, ikut tawuran, ikut demo. Nah kita Bapak Ibu harus waspada, misalnya sama anak kita harus care, kalau anaknya nggak sempat pulang, ditelepon Bapak Ibu, jangan cuek, ditelepon, kamu di mana lo? Itu, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Dan jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusi dari DP3 dari bidang jantung KPKS. Di sini saya akan terkait perlindungan anak dari bencana sosial. Kondisi yang menyebabkan perlindungan serius dan tumbuh kembang rasa aman menyebabkan anak bukan karena alam tetapi karena faktor sosial di lingkungan sekitar. Contohnya ada kekerasan, eksploitasi anak, diskriminasi, dan paparan konten yang negatif. Sekarang banyak ya Bapak Ibu kasus-kasus yang ada di sekolahan, mungkin ya kayak kasus bullying, baik secara langsung maupun secara digital.
stunting dan gizi buruk. Selanjutnya untuk pernikahan dini dan anak putus sekolah. Di sini peran keluarga sangat penting untuk mengembangkan anak. Jadi tadi menyambung yang jam malam tadi, jam malamnya kan pukul 22 sampai pukul 4 pagi. Kalau bisa untuk anak-anaknya bisa untuk dijaga. Di sini kamu kan ada jam malamnya, maksudnya untuk kami ditutup atau gimana? Ditutup ya? Jadi aman jadi. Terus di sini untuk peran keluarga yang menciptakan komunikasi terbuka. Jadi di sini antar keluarga jadi bapak, ibu dan anak harus saling komunikasi dan bisa memberikan saran-saran untuk anaknya, mungkin anaknya apa mana gitu, supaya tidak terjebak dalam yang kayak kemarin itu bapak ibu yang apa namanya demo itu kan kebanyakan dari anak SMP dan SMK kalau nggak salah ya. Nah itu tanda bahaya dan deteksi dini, tiba-tiba anak murung, menarik diri atau diam, udah marah, atau prestasi belajar, atau kehilangan minat dan aktivitas. Di sini di BPK kami punya yang namanya Pusaka, Pusat Pembelajaran Keluarga. Dua untuk layanan perlindungan perempuan dan anak, konseling gratis untuk anak dan keluarga, dan menampingi kasus anak 24 jam bekerjasama dengan UPD DBPA. UPD DBPA ini letaknya di sini, Permata. Untuk keadaan pengaduan bisa ke 112 atau di online-nya kami di UPD DBPA di 081 333 0022. Demikian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya kembalikan ke Pak Lurah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Hormat Pak Profan, Ketua beserta jajarannya. Matur nuwun, sekali lagi sudah difasilitasi tempat, kemudian akomodasi dan sebagainya di wilayah 02. Tepuk tangan dulu untuk keluarga yang berbahagia. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf kalau memang kegiatan sosialisasi ini ada yang kurang, ada yang belum berkenan. Memang kita masih pertama saja di wilayah Kelurahan Taman-Sari. Ini yang paling pertama di LD 02. Luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk LD 02. Oke, selanjutnya dari narasumber dari Dinas Perhubungan, dari Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, DCRBM, DPRKDB dan BPBD, kemudian dari DPRKA, dan Satpol PP lagi. Dari tadi yang langsung dari Satpol PP yang sangat luar biasa sekali memecah dan dia tambahan dan yang lagi kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk RW 02. Kurang lebih maaf dan berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.